Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di sini. Mohon maaf, saya sudah lama tidak posting video, terutama karena saya sedang sibuk membangun cafe dan coworking space yang ada di Semarang, teman-teman. Jadi teman-teman kalau sedang ada di Semarang, ingin ngopi, ingin makan snack sambil bekerja, sambil ngobrol-ngobrol, atau bahkan sambil meeting, bisa di Senara Cafe and Coworking Space. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke, video kali ini tentang Franken PHP, teman-teman. Apa itu Franken PHP? Tapi sebelum kita lebih dalam ke pembahasan Franken PHP, saya ingin mengutarakan latar belakangnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman seandainya seorang programmer sudah sangat familiar dengan PHP dan menggantungkan hidupnya dan pekerjaannya dengan PHP, bertahun-tahun menggunakan PHP, dan sudah banyak sistem yang dibangun dengan PHP, dan mungkin saat ini merasa bahwa PHP itu lambat, PHP itu ketinggalan zaman gitu ya. Apalagi dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain seperti Go, seperti Node.js ya, atau yang lain-lain bahkan dengan Python gitu ya dan Ruby gitu ya. Jangan berkecil hati teman-teman, karena sekarang ada Franken PHP. Jadi Franken PHP ini adalah salah satu runtime yang menjalankan program atau sistem berbasiskan PHP. Mungkin teman-teman saat ini sudah familiar dengan Apache plus PHP, dengan Mode PHP maupun dengan PHP FPM, atau teman-teman menggunakan Nginx plus PHP yang mungkin lebih cepat daripada Apache ya. Sekarang rasanya menjadi sangat lambat, terutama karena load-nya, beban kerja PHP saat ini itu sudah semakin besar ya. Terutama sistem-sistem berbasis PHP saat ini usernya semakin banyak dari seluruh dunia, sehingga mungkin dirasa menjadi lambat. Dan kadang-kadang kita berpikir, apa PHP sudah tidak mampu ya? Terutama dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain seperti Go atau Ruby yang mungkin sudah bisa lebih cepat lagi dibandingkan PHP, karena mereka bisa menjalankan program atau sistem itu dengan natif berdasarkan sistem operasinya gitu ya. Tapi teman-teman karena sudah belajar PHP bertahun-tahun dan mungkin agak susah pindah hati ke bahasa pemrograman yang lain, itu jangan khawatir teman-teman, karena ada Franken PHP. Apa itu Franken PHP? Franken PHP ini sebenarnya adalah suatu runtime alternatif dari Apache dan Nginx, dan Franken PHP ini dibangun dengan Go. Jadi ini akan sangat cepat sekali. Nah, ini cara menjalankannya sangat mudah sekali ya. Jadi kita sudah tidak memerlukan lagi Apache, sudah tidak perlu lagi Nginx, tetapi kita sudah bisa menjalankan sistem berbasis PHP kita dengan Franken PHP. Nah, caranya gampang, yaitu cara installnya dengan URL biasa, yaitu mendownload, dan nanti akan dijalankan instalasinya ini dengan seperti ini saja, dan nanti tinggal dipindahkan di bin aja supaya kita bisa panggil secara langsung dari command line. Nah, kemudian untuk menjalankannya tinggal seperti ini teman-teman. Franken PHP, kemudian PHP server, kemudian -r, kemudian folder di mana program PHP kita berada. Setelah itu jalan saja, sudah bisa melayani sistem PHP Anda gitu ya. Nah, kalau misalnya akan menjalankan suatu script PHP secara langsung dengan command line ya, itu bisa juga, yaitu Franken PHP. Nah, yang dijalankan adalah PHP-CLI, kemudian script yang ingin kita jalankan. Semudah itu teman-teman. Tetapi sebenarnya Franken PHP itu ada dua cara menjalankannya, dengan seperti ini atau dengan cara mode ya. Nanti kita akan coba seperti apa. Nah, teman-teman, ternyata sudah ada yang melakukan benchmarkingnya, teman-teman ya. Nah, benchmarkingnya itu seperti ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, yaitu di dev.to, nanti teman-teman bisa cari di sini.
yaitu adalah benchmarking PHP runtimes dari beberapa alternatif ya teman-teman ya. Ini saya juga baru mendapatkan kemarin dari pemrograman zaman now, ada vlognya yang membahas ini. Jadi saya jadi tertarik teman-teman untuk membahasnya ini, karena saya tahu bahwa mungkin teman-teman di sana masih banyak yang suka sekali menggunakan bahasa pemrograman PHP yang mudah, atau mungkin teman-teman sudah memiliki sistem berbasis PHP yang saat ini masih dikelola teman-teman, sehingga teman-teman kalau mau menuliskan lagi, menuliskan ulang dengan bahasa pemrograman lain itu mungkin takes time ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan runtime Franken PHP ini ya, dan sistem teman-teman yang sudah bangun selama ini bisa berjalan dengan lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat dari artikel ini, di mana ini membandingkan beberapa runtime PHP, bahkan dengan virtual mesin hanya satu CPU dan 1 GB RAM-nya teman-teman ya. Nah, ini dia menjalankan runtime ini ya menggunakan Docker ya, kontainernya cuma 1 CPU dan 1 GB RAM. Nah, kemudian ini ada program tesnya menggunakan K6 ya. K6 ini adalah ada suatu script yang untuk ngetes ya. Nah, ini tesnya menggunakan 10 concurrent, artinya ada 10 script yang mengeksekusi tes ini 10 bersamaan. Kemudian juga ada 100 bersamaan, concurrent, bahkan 1000 bersamaan dalam 30 detik. Nah, ini runtime yang dicoba adalah dengan Apache dengan mode PHP di sini ya. Ada juga dengan PHP dengan event mode, yaitu dengan PHP FPM. Nah, ini sebenarnya sebelum ini saya banyak menggunakan Apache menggunakan FPM dan Nginx dengan FPM juga ya. Tetapi kalau kita lihat benchmarknya teman-teman, nanti ada yang ngeri teman-teman. Sebenarnya di samping ini ada juga runtime yang lain, yaitu Roadrunner dan juga ada Swole. Nah, tetapi kita fokusnya kali ini adalah Franken PHP. Ini ada dua mode, mode yang biasa Franken PHP, juga ada yang worker mode. Worker mode ini adalah menjalankan Franken PHP ini di memori. Jadi nanti script-scriptnya itu sudah di-load di memori sehingga jauh lebih cepat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari metodologinya di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi dari hasil pengujiannya, kalau teman-teman lihat di sini, ternyata secara singkat aja ya teman-teman ya, ini Franken PHP dengan mode worker ini ternyata sangat cepat performanya. Artinya di sini sudah bisa menghandle 2522 atau kita sebut aja 2500 request per second dengan concurrency atau paralel itu 10 request. Ini bisa kita lihat bahwa di sini 2500. Sebenarnya ada pesaing yaitu Swole ini bisa 3400. Tetapi nanti kita lihat mengapa Franken PHP ini menjadi pilihan utama ya. Kalau kita lihat respon time-nya, nah ini semakin rendah, ini semakin bagus, yaitu Franken PHP itu bisa 4 detik saja, sedangkan Swole di sini bisa 2,8, hampir 3 detik. Jadi ini sebenarnya seimbang ya. Ini respon time. Jadi respon time-nya sangat cepat. Sedangkan di sini ada average request per second-nya. Kalau kita naikkan request concurrency-nya itu menjadi 100, nah ini ternyata baik Franken PHP dengan mode worker maupun dengan Swole ini masih sama dengan yang di atas dengan 10 concurrency ya teman-teman ya. Average time-nya di sini juga masih bagus, masih sekitar 4 detik ya. Tetapi kalau kita lihat yang Apache, baik yang mode PHP maupun PHP FPM, ternyata sudah berantakan. Di sini request per second-nya sudah mulai turun dan ini respon time-nya udah mulai berantakan ya. Artinya mungkin ada lag ya, ada jeda antara request dengan hasil yang diterima oleh usernya gitu ya. Ini sudah mulai berantakan. Nah, sekarang kita meningkat ke 1000 concurrency.
Harap diingat bahwa ini Dockernya menggunakan CPU-nya cuma satu dan RAM-nya cuma 1 GB. Ya, teman-teman ya. Dimana di sini Franken PHP dengan worker mode ternyata bukannya ngedrop, ini malah bagus teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kita lihat di atas dengan request concurrency-nya itu 100, ini cuma dapat 2500. Tetapi ketika request-nya itu digandakan menjadi 10 kali lipat, ternyata Franken PHP dengan worker mode ini masih sangat bagus, bahkan bisa menghandle sampai 5400 request. Sedangkan Swole ini masih konsisten dengan 3700 ya. Artinya dengan Franken PHP ini requestnya itu walaupun sudah 1000 concurrency dengan hanya CPU-nya 1 dan RAM-nya 1 GB, itu bisa menghandle 5400. Sedangkan respon time-nya ini masih cukup bagus, masih tolerable, yaitu 180 milisecond. Sedangkan Swole sudah mulai agak sedikit ada delay-nya dengan 266 milisecond ya. Nah ini teman-teman, kita lihat bahwa kita memiliki potensi yang bagus dengan investasi yang sudah ada saat ini, dengan program-program ya, sistem-sistem teman-teman dengan PHP yang sudah ada. Sebenarnya mungkin tidak perlu dimigrasikan ke bahasa pemrograman yang lain, karena teman-teman masih bisa mengandalkan PHP teman-teman, cuma dengan runtime yang berbeda. Jadi tidak menggunakan Apache atau Nginx lagi, dimana kalau di sini dengan request 1000 ya, ini sudah kedodoran ya. Kalau kita lihat di sini kalau menggunakan Apache maupun Nginx, baik menggunakan mode PHP atau PHP FPM, itu sudah mulai kedodoran. Tetapi dengan Franken PHP dengan worker mode, ternyata teman-teman masih bisa mengandalkan sistem PHP teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mungkin masih bisa memperpanjang usia sistem teman-teman dan tidak perlu berkecil hati dengan menganggap bahwa oh PHP itu lambat, PHP itu sudah ketinggalan zaman. Ternyata enggak juga teman-teman, karena PHP ini masih bisa berkompetisi dengan bahasa pemrograman lain, dengan sistem yang lain, dan bahkan teman-teman tidak perlu membangun ulang sistem teman-teman dengan bahasa pemrograman yang lain, tetapi cukup menggunakan runtime Franken PHP dengan worker mode. Nanti teman-teman ketika ingin memperpanjang usia sistem teman-teman PHP teman-teman ya, sistem PHP teman-teman itu bisa memperpanjang usianya dengan Franken PHP, karena teman-teman dapat meningkatkan performanya bahkan jauh melampaui Apache dan Nginx. Memang di sini memang kondisi testingnya ini betul-betul ekstrim ya, karena ini cuma mengandalkan cuma 1 CPU dan RAM-nya cuma 1 GB, tetapi ini ternyata sudah bisa menghandle request sebesar ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pengetesan yang ekstrim, di mana dengan resources yang sangat minim, tetapi teman-teman bisa mengandalkan sistem PHP teman-teman, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati. Nah teman-teman kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang Franken PHP, itu ada di websitenya frankenphp.dev. Ya, nanti teman-teman bisa mempelajari di sini, bahkan bisa mengkonfigurasikannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, atau cukup dengan worker mode yang sudah terbukti di benchmark itu cepat. Nah, teman-teman bisa menggunakan Franken PHP. Ini bahkan ada fitur-fitur lain yang sangat membantu ya. Di sini ada, ini sudah native support dengan HTTP 1.1, 2, bahkan HTTP 3, bahkan ini sudah automatic HTTPS certificate ya. Ini sangat penting ya. Jadi ini sudah terenkripsi komunikasi datanya. Nah nanti teman-teman bisa pelajari, bahkan ini bisa build standalone, jadi tidak perlu tergantung dengan Apache, tidak perlu install Apache, tidak perlu install Nginx, bahkan bisa langsung dijalankan. Bahkan nanti bisa
multi instance juga ya teman-teman. Jadi dalam satu server, dalam satu virtual machine, teman-teman bisa membuat multi instance untuk sistem yang berbeda, itu bisa dilakukan ya. Ini bahkan bisa menggunakan ekstensi PHP yang populer seperti Opcase dan Xdebug. Dan ini natively supported, artinya sudah disupport secara natif ya teman-teman ya. Nah, ini sangat penting karena memang teman-teman kalau sudah membangun sistem, sudah nyaman sekali dengan PHP, mungkin dengan framework Laravel atau Symfony ya di sini ya, di mana Laravel ini sudah memiliki banyak bootstrap bagus sekali untuk PHP, untuk backend itu tinggal pakai. Jadi teman-teman bisa develop sistem itu dengan sangat cepat. Itu jangan khawatir karena umur pakainya ternyata sudah bisa lebih panjang lagi PHP ini ya, dan secara performance juga ternyata bisa diandalkan ya. Ini terutama teman-teman kalau masih menggunakan WordPress juga untuk membangun website ya, yang bisa dinamis. Wah, itu sangat menyenangkan sekali karena sudah tidak perlu meninggalkan bahasa pemrograman atau platform pemrograman yang teman-teman sudah kuasai atau sangat kuasai saat ini ya. Nah, ini nanti bagaimana cara menggunakan worker mode ya, teman-teman bisa pelajari langsung di websitenya. Dan ini sangat mudah dikonfigurasikan ya. Jadi bagi saya pribadi, saya sejak awal menggunakan PHP untuk membangun sistem itu sangat menyenangkan teman-teman. Karena artinya apa yang sudah kita pelajari saat ini yang sudah bertahun-tahun kita kuasai itu masih bisa kita gunakan sampai saat ini juga. Walaupun jujur saat ini saya sudah belajar juga bahasa pemrograman yang lain ya, seperti Node.js, Go juga, Python juga. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki sistem yang dibangun menggunakan PHP, jangan khawatir karena umur pakainya bisa lebih panjang tanpa perlu mengorbankan performa. Bahkan performanya bahkan bisa dibandingkan mungkin dengan Go ya. Sebenarnya kalau Franken PHP ini juga sebenarnya dibangun dengan Go ya teman-teman ya. Jadi mungkin tidak terlalu berbeda performanya dengan Go. Oke, sementara ini dulu teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman ada di Semarang dan ingin ngopi-ngopi, ingin makan-makan snack, ngobrol-ngobrol IT, teknis, bahkan mau bekerja di sini juga boleh ya. Jangan lupa di sini di Senara Cafe and Coworking Space. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dah.